Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atih wa zazarna an ma'siyati. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyatih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu i'tirafan binubuwwatih. Allahumma fassalli wa sallim mubarik ala hadzal nabiyil karim imamil muttaqin wa qaidil mujahidin nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa junudihi wa ansarihi wa atba'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ay kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang berbahagia. Alhamdulillah, pertama dan utama, mari sama-sama tak bosan-bosan kita selalu mengucapkan, melafazkan kalimat pujian, kalimat sanjungan, kalimat pembesaran yang kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pengatur alam semesta, yang menghidupkan kita, mematikan kita, yang berkuasa atas segala sesuatu di muka bumi ini. Allah mengatakan, idza qadallahu amran ayyakula lahu kun fayakun. Yang kehendaknya hanya sebatas kun fayakun. Dia berkuasa, ada segala sesuatu, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Allah akan menghukum kita, baik yang zahir maupun yang tidak zahir. Dia Maha mengetahui rahasia hati, apa yang tersembunyi di dalam hati kita, bisikan hati kita, terlebih yang nampak dalam kehidupan kita. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tersampaikan kepada tauladan kita, panutan kita, pemberi syafaat kepada kita kelak pada hari kiamat, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu di antara sekian banyak perintah Allah kepada kita yang tertuang di dalam Al-Quran adalah Allah perintahkan kita agar senantiasa kita bersyukur, agar kita selalu mensyukuri segala pemberian, segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kenapa kita patut bersyukur? Di dalam Al-Quran ada ayat, di dua surat yang berbeda, saat Allah menantang kita untuk menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan sudah bisa dipastikan kita akan tidak mampu menghitungnya karena begitu banyak dan begitu bernilainya kenikmatan yang setiap hari kita peroleh. Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak mampu menghitungnya. Firman Allah tersebut adalah tantangan Allah agar kita untuk menjadi orang yang tidak kufur, agar kita menjadi orang yang syukur, agar kita kembalikan kepada Allah semua pemberian Allah. Hakikatnya adalah karunia dari Allah. Allah tantang kita untuk menghitung-hitung setiap hari pemberian Allah berupa kenikmatan yang kita terima. Di lain ayat dengan redaksi yang berbeda, Allah mempertanyakan kepada kita, adakah setiap hari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang kita dustakan? Sebagaimana dalam surat Ar-Rahman, Allah berfirman, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka kenikmatan Tuhan kalian yang mana lagi yang kalian dustakan?
Cukup 2 ayat ini menjadi pertanyaan buat kita, bahwa jamaah rahimakumullah, sudah begitu berapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Bernilaikah kenikmatan tersebut dalam kehidupan kita? Patut kita camkan masing-masing kita dalam hidup kita. Kata kuncinya, setiap pemberian yang Allah berikan kepada kita adalah Allah hanya meminta kepada kita agar kita bersyukur kepadanya. Permasalahannya adalah syukur itu seperti apa? Apa tanda-tanda orang dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah cukup seseorang bersyukur kepada Allah hanya sebatas lisannya mengucapkan alhamdulillah? Ulama sepakat bahwasanya saat seseorang mengaku bersyukur kepada Allah hanya sebatas mengucapkan alhamdulillah, masih mengandung dusta orang tersebut dalam hidupnya. Karena bukti seseorang bersyukur kepada Allah memiliki tanda-tanda khusus. Yang pertama adalah seseorang mengaku bersyukur berarti dia beribadah kepada Allah. Dia menjalankan perintah Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, washkurullah in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kalian kepada Allah jika kalian benar-benar beribadah kepada Allah. Sehingga masih ada nilai dusta, masih dikatakan seseorang berdusta manakala dia mengaku bersyukur tapi menjauhi perintah-perintah Allah, banyak melanggar larangan-larangan Allah. Karena syukur berarti menjalankan perintah Allah, beramal soleh. Yang kedua, seseorang mengaku bersyukur kepada Allah, kebalikan dari menjalankan perintah Allah. Dia harus mampu dalam hidupnya berusaha sesungguh mungkin, sekuat tenaga mungkin untuk meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fil Majmu' ketika mendefinisikan tentang syukur, beliau mengatakan, asyukru huwa alla tasta'ina bi syai'in min ni'amillah ala ma'asihi. Syukur itu kalian tidak mengeksploitasi pemberian Allah, kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian yang kemudian menjadi sarana dalam rangka maksiat kepada Allah. Asyukru huwa alla tasta'ina bi syai'in min ni'amillah ala ma'asihi. Syukur itu di mana kalian tidak mengeksploitasi kenikmatan yang Allah berikan dalam rangka mengokohkan perbuatan maksiat kalian di muka bumi ini. Saat turun surat At-Takasur, alhaakumut takasur, dari sekian para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang apa yang dimaksud takasur, yang tidak boleh melalaikan setiap hamba Allah dalam kehidupannya. Alhaakumut takasur, bermegah-megah dalam kehidupan dunia telah melalaikan kalian. Sekian banyak sahabat bertanya kepada Rasulullah. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, di rumahku aku punya istri, punya anak, punya kendaraan, punya baju besi, punya sawah. Apakah itu termasuk takasur yang tidak boleh melalaikanku dari beribadah kepada Allah, dan aku patut wajib mensyukurinya dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah? Rasulullah mengatakan, ya, istrimu, anakmu, semua adalah takasur yang enggak boleh melalaikan kalian dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, dan kalian wajib bersyukur atasnya. Giliran Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah setetes air yang aku miliki di rumah itu adalah bagian dari pemberian Allah atau at-takasur yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, dan aku wajib bersyukur sekalipun sebatas tetes air, dan gak boleh melalaikanku dari mengingat Allah, dan gak boleh menjadi fasilitas sekalipun setetes air itu agar aku bermaksiat kepada Allah. Jawaban Rasulullah, wahai Abu Bakar, sekalipun setetes air yang kau miliki, maka setetes air itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, dan gak boleh menjadi sarana untuk maksiat kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, wajib kiranya kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Berapa besar, berapa banyak kenikmatan yang setiap hari kita peroleh? Apakah jabatan yang kita miliki? Dari jabatan yang kita miliki, ternyata perjalanan hidup kita dengan jabatan tersebut menjadi sarana kita bermaksiat kepada Allah.
Apakah pangkat yang kita miliki, harta yang kita miliki, fasilitas hidup yang kita miliki, kesemuanya itu adalah dalam rangka durhaka kepada Allah. Kita maksiat kepada Allah. Kalau memang seperti itu berarti kita termasuk hamba Allah yang tidak bersyukur kepada Allah. Karena syukur itu kalian tidak mengeksploitir kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian dalam rangka mengokohkan atau dalam rangka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir, tanda seseorang bersyukur kepada Allah adalah dia selalu berusaha menempatkan dirinya, memposisikan dirinya untuk melempar hartanya di jalan Allah. Dia berusaha agar tidak menjadi hamba Allah yang bakhil, yang pelit di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Secara terjemahan, syukur itu kalau menurut kamus bahasa Indonesia itu, syukur itu berterima kasih artinya. Dua kalimat mengandung satu arti. Menerima dan memberi. Terima kasih. Memang seperti itulah substansi syukur itu, seperti itu. Seseorang menerima pemberian dari Allah, kenikmatan dari Allah, dan kemudian dia lempar kembali ke jalan Allah. Itulah terima kasih. Dia terima, kemudian dia kasih lagi di jalan Allah. Itulah syukur, jamaah rahimakumullah. Hanya saja terkadang ketika kita mendapatkan limpahan karunia dari Allah berupa rizki, terkadang iblis yang ada di dalam diri kita, syaitan, selalu menguasai kita. Sebagaimana Allah berfirman, "Asyaitanu ya'idukumul faqra, wallahu ya'idukumul maghfirah." Syaitan selalu membisikkan kita agar kita takut miskin. Hati-hati kalian miskin, hati-hati sayang harta dibuang-buang sekalipun di jalan Allah. Itulah bisikan-bisikan syaitan dalam Al-Quran. Tapi kata Allah, wallahu ya'idukumul maghfirah, Allah menjanjikan ampunan kepada kalian. Terkadang dalam hal melempar harta kita di jalan Allah, kita memakai matematika sekolah. Kita punya harta 2, kita buang 1, tinggal 1. Itu matematika sekolah. Tapi matematika Allah dalam surat Al-Baqarah tidak demikian. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan seseorang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti satu tunas. Dari satu tunas tumbuh menjadi 7. Dari 7 itu masing-masing ditumbuhkan oleh Allah 100. Sehingga jamaah rahimakumullah, sangat berbeda matematika Allah dengan matematika kita. Dalam kacamata pandangan Allah, Al-Quran, Allah katakan kita punya 2, kita lempar 1, yang 1 menjadi 700. Bahkan kata Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan balasannya sekehendak Allah. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas. Jadi jamaah rahimakumullah, ciri yang ketiga ini yang harus ada ketika kita mengaku sebagai hamba Allah yang bersyukur, yaitu berusaha bagaimana setiap tetes kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita berpikir bagaimana kita pulangkan kembali ke jalan Allah. Hadirin jamakumullah, inilah 3 hal yang menjadi tanda seseorang bersyukur kepada Allah. Yang pertama, dia senantiasa gemar beramal soleh, bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah. Sedikit perintah Allah dilanggar, ada perasaan berdosa. Yang kedua, tidak pernah sedikit pun fasilitas yang Allah berikan kepada kita menghantarkan kita untuk melakukan perbuatan maksiat, sekalipun sebatas setetes air. Jangan sampai setetes air itu nanti menjadi api neraka buat kita pada hari kiamat. Yang ketiga, istighalul uqul, perasaan kita, hati kita, akal kita, pikiran kita selalu disibukkan bagaimana harta kita lempar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang akan membahagiakan kita jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga iman Islam kita. Allah lindungi kehidupan kita. Allah berikan keberkahan kepada usia kita. Allah berikan keberkahan pada harta kita, rumah tangga kita. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim.
أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله خصنا بخير كتاب أنزل وخير نبي أرسل وأتم نعمته بأعظم دين شرع. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أيها المسلمون أيها المؤمنون، فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أيها المسلمون، واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما وسن الملائكة المسبحة بقدسه عليما إرشادا مبيما. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن سادتنا خلفاء راشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان ليوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا سميع الدعاة وكافي المحمات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين، أعداءك وأعداء المسلمين، أعداءك وأعداء الدين. اللهم أعدن الشرك والمشركين ودمر أعداءهم وأعداء الدين واجعل هذا البلد يا الله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا يا الله في أراضي المسلمين ونخصهم يا الله في فلسطين. اللهم وحد صفوفهم ووحد كلمتهم وانصرهم على عدوهم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوا من نعمته يؤتكم ولذكر الله أكبر. قيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. صلوا واعتدلوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. بالله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن
الله عنده أجر عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات. السلام عليكم. اللهم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله.